Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dahulu di tanah Jawa banyak sekali orang-orang sakti, terutama pada zaman Pulau Jawa mayoritasnya agamanya masih beragama Hindu. Sehingga para wali-wali Allah banyak mengalami kesulitan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kadang-kadang para waliullah harus bertarung terlebih dahulu dan mengalahkannya apabila ingin masuk ke suatu daerah atau suatu lokasi. Seperti apa yang terjadi pada cerita berikut ini. Sunan Kudus adalah seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus atau Jawa Tengah. Sunan Kudus termasuk murid Sunan Kalijaga. Kebetulan Sunan Kudus mendirikan sebuah pondok di Kudus, Jawa Tengah. Semakin hari pondok Sunan Kudus semakin berkembang pesat. Santri-santrinya tambah banyak sekali. Dan hal inilah yang menyebabkan banyak orang-orang iri hati dan dengki. Banyak orang-orang yang ingin merusak dan menjatuhkan beliau, terutama dari kalangan pendekar tanah Jawa yang kala itu belum memeluk Islam. Akan tetapi Sunan Kudus sudah membekali dirinya dengan berbagai ilmu kedikjayaan dan karomah. Dan ilmu-ilmu tersebut beliau dapatkan dari gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kudus sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya, baik itu yang datangnya dari hal-hal yang bersifat gaib atau nyata. Di antara orang-orang yang tidak suka atau merasa iri hati terhadap kemajuan pondok Sunan Kudus adalah orang yang bernama Ki Ageng Kedu. Ki Ageng Kedu adalah salah seorang pendekar tanah Jawa yang paling ditakuti dan disegani kala itu. Ki Ageng Kedu adalah salah seorang pendekar yang mempunyai berbagai ilmu kedikjayaan serta sakti mandraguna. Sunan Kedu termasuk pendekar pilih tanding. Siapapun yang mendengar namanya berpikir dua kali jika ingin melawannya. Bahkan menurut cerita, Sunan Kedu bisa terbang menggunakan karpet permadani layaknya seorang bahadur atau dukun sihir yang datang dari negeri India. Pada suatu hari Ki Ageng Kedu melabrak dan sekaligus menantang tanding adu ilmu kesaktian dengan Sunan Kudus. Ki Ageng Kedu mendatangi pondok Sunan Kudus sambil berteriak-teriak, memanggil nama Sunan Kudus. "Hai Sunan Kudus, keluar kamu. Aku Ki Ageng Kedu menantangmu. Mari kita adu kesaktian. Keluar Sunan Kudus, keluar!" teriak Ki Ageng lagi. Akan tetapi Sunan Kudus tidak keluar karena pada hari itu Sunan Kudus sedang bersemedi atau bermunajat kepada Allah. Sedangkan yang menyambut kedatangan Ki Ageng Kedu adalah murid-murid Sunan Kudus. Murid-murid Sunan Kudus pula pada ketakutan semua karena mendengar keributan-keributan di pondok. Akhirnya Sunan Kudus pun keluar karena kebetulan munajatnya beliau sudah selesai. Begitu melihat Sunan Kudus, Ki Ageng langsung berkata, "Hai Sunan Kudus, aku Ki Ageng Kedu, aku datang kemari ingin menjajal ilmu yang kau miliki. Buktikan dan keluarkan semua ilmu biar semua orang tahu siapa yang lebih sakti, kau atau aku," bentak Ki Ageng lagi. Sunan Kudus hanya tersenyum menanggapi
tantangan Ki Ageng Kedu kala itu. Akhirnya Sunan Kudus pun berkata, untuk apa kita bertarung di sana? Tidak ada gunanya. Ilmu kesaktian tidak untuk dipamerkan atau dipertontonkan. Kesaktian hanya untuk melindungi orang-orang lemah. Sebaiknya di sana masuk ke pondok saya dan bicarakan baik-baik ada masalah apa. Namun Ki Ageng Kedu menjawab ajakan Sunan Kudus dengan bentakan keras. Tidak! Sepertinya emosinya Ki Ageng Kedu makin memuncak. Ki Ageng Kedu pun berkata, Sunan Kudus, kalau hari ini aku mengalahkanmu, maka pondokmu harus ditutup. Kalau aku kalah, maka aku berguru kepadamu. Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, Ki Ageng Kedu langsung menyerang Sunan Kudus. Sunan Kudus hanya membela diri. Ki Ageng Kedu mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Pertarungan pun terjadi. Ki Ageng Kedu mengeluarkan seluruh jurus-jurus bela dirinya, disertai dengan seluruh ilmu yang beliau miliki. Akan tetapi semua serangan-serangan Ki Ageng Kedu dapat dipatahkan semua oleh Sunan Kudus. Pada akhirnya Ki Ageng Kedu mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu terbang melayang-layang di atas sajadah atau karpet layaknya orang bahadur atau tukang sihir dalam film. Ki Ageng Kedu terbang sambil melayang-layang terus, namun Sunan Kudus tetap dapat mengelak dan setiap serangan dari Ki Ageng Kedu. Pada akhirnya Sunan Kudus berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba karpet terbang yang dinaiki Ki Ageng Kedu tidak bisa dikendalikan. Karpet tersebut pontang-panting kemana-mana, bahkan sampai menabrak pepohonan. Pada akhirnya Ki Ageng Kedu terjatuh dari karpet saktinya tepat di hadapan Sunan Kudus. Kemudian Ki Ageng Kedu mengakui kekalahannya dan minta maaf kepada Sunan Kudus, dan Sunan Kudus memberi maaf pada Ki Ageng Kedu. Selanjutnya Ki Ageng Kedu menjadi santri Sunan Kudus. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.